Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran e-learning mata kuliah entomologi. Pada pertemuan yang ketujuh ini, kita akan belajar mengenai ordo-ordo serangga. Ordo-ordo yang dipelajari dalam pertemuan ini adalah mengenai ordo Protura, ordo Diplura, ordo Colembola, ordo Tisanura, ordo Odonata, ordo Epemeroptera, ordo Orthoptera, dan ordo Isoptera. Ordo Protura. Protura berasal dari bahasa Yunani, yaitu protos yang artinya pertama, dan ura yang artinya ekor. Protura tidak memiliki mata, sayap, ekor, dan antena. Tipe alat mulut Entognathus yakni menjorok ke dalam rongga kepala. Serangga berukuran kecil yaitu 0,6 sampai 1,5 mm dan memiliki warna putih. Metamorfosis Protura adalah ametabola. Tungkai depan terangkat ke atas sehingga tampak seperti antena. Abdomen serangga dewasa berjumlah 14 ruas dan 3 ruas pertama, abdomen masing-masing memiliki sepasang stilus pendek. Habitat Protura yakni di dalam tanah yang lembab, di dalam kayu yang lapuk, maupun di bawah lapisan kulit. Contohnya, Acerentulus barberi, Ewing. Ordo Diplura. Diplura berasal dari bahasa Yunani diplos yang artinya dua dan ura yang artinya ekor. Bentuk tubuh serangga memanjang dan oval dengan warna yang pucat. Alat mulut Entognathus dengan tipe menggigit mengunyah. Antena panjang dengan banyak ruas. Sedangkan abdomen terdiri atas 12 ruas. Sersi memanjang seperti antena atau seperti garpu. Tubuhnya tanpa sisik dan memiliki panjang sekitar 6 mm. Biasanya, ordo Diplura ini hidup di tumpukan jerami, tanah, atau di bawah kulit kayu, di bawah batu, dan di dalam lingkungan yang lembab. Contohnya adalah Campodea folsomi silvestri. Ordo Colembola. Colembola berasal dari bahasa Yunani, kola yang artinya lem dan embolon yang artinya pasak. Colembola merupakan jenis serangga yang tidak bersayap dan memiliki ukuran kurang dari 6 mm. Tubuhnya memanjang atau oval dan umumnya berwarna hitam. Memiliki antena yang terdiri atas 4 ruas. Habitat Colembola yakni di dalam tanah, di bawah serasa, di bawah kulit kayu yang lapuk, di dalam bahan organik yang membusuk, dan pada permukaan air. Kebanyakan Colembola berperan sebagai pemakan bahan organik atau saprofag dan jarang sebagai hama. Contoh serangga dari ordo Colembola adalah Arthroplenoid. Ordo Tisanura. Tisanura berasal dari bahasa Yunani tisanus yang artinya bulu atau rumbai dan ura yang artinya ekor. Bentuk tubuhnya memanjang dengan 3 buah embelan. Tidak mempunyai sayap, mempunyai antena yang panjang, dan terdiri atas 11 ruas. Alat mulut dari ordo Tisanura adalah bertipe Entognathus dengan tipe menggigit mengunyah. Habitat serangga yaitu pada serasa, di bawah kulit kayu, batu atau kotoran, buku, pakaian, serta di lingkungan yang gelap dan lembab. Contoh serangga dari ordo Tisanura adalah Meinertellidae
atau serangga perak peloncat. Ordo Odonata. Odonata berasal dari bahasa Yunani yang berarti bergigi. Serangga dengan tubuh panjang dan ramping ini memiliki sayap memanjang dan bervena banyak serta membranus. Sayap depan dan belakang hampir sama dalam bentuk dan ukurannya. Antenanya pendek seperti bulu yang keras atau cetaceus. Pada saat istirahat, sayap dikatupkan di atas tubuh atau dibentangkan bersama-sama di atas tubuh. Nimfa dinamakan naiad dan hidup di air. Sedangkan dewasa hidup di sekitar nimfa atau di udara bebas di sekitar pertanaman. Serangga ini sering melakukan perkawinan pada saat terbang. Nimfa maupun serangga yang dewasa bertindak sebagai predator. Metamorfosis yang dialami adalah metamorfosis hemimetabola. Ordo Odonata dibagi ke dalam 2 subordo, yaitu subordo Anisoptera yang disebut sebagai capung dan subordo Zygoptera yang disebut sebagai capung jarum. Contohnya adalah Orthestrum sabina atau capung tentara. Ordo Epemeroptera. Epemeroptera berasal dari bahasa Yunani dari kata epemera yang artinya hidup pendek dan ptera yang artinya sayap. Serangga ini berukuran kecil sampai sedang, berbentuk memanjang dan lunak. Antena kecil memiliki 2-3 ekor atau sersi yang panjang. Sayap depan lebar berbentuk segitiga dan memiliki banyak pembuluh atau rangka sayap. Sayap belakang biasanya kecil bulat, kadang-kadang tidak ada. Pada saat istirahat, sayap dikatupkan dan terentang di atas tubuh. Alat mulut serangga dewasa ini tidak berkembang, sedangkan alat mulut nimfa dengan tipe menggigit mengunyah. Nimfa hidup di air atau yang disebut sebagai serangga akuatik, dan serangga dewasanya sering dijumpai di sekitar kolam atau aliran air. Naiad instar terakhir berganti kulit pada permukaan air atau pada objek yang dekat dengan air. Serangga ini, baik dewasa maupun nimfanya, berperan sebagai makanan ikan di perairan. Contohnya adalah rayap atau anai-anai. Ordo Orthoptera. Orthoptera berasal dari bahasa Yunani, orthos yang artinya lurus, dan ptera yang artinya sayap. Serangga ini disebut juga belalang dan memiliki sayap 2 pasang. Sayap depan panjang dan menyempit, biasanya mengeras seperti kertas dan dinamakan tegmina. Sayap belakang lebar dan membranus. Sayap dilipat di atas tubuhnya pada saat beristirahat. Antena bisa pendek maupun panjang dan beruas banyak. Sersi pendek seperti penjepit dan sebagian besar merupakan pemakan tanaman atau yang disebut sebagai fitofagus dan merupakan hama penting pada tanaman. Beberapa jenis merupakan predator. Contohnya pada Acrididae, Mantidae, dan Microcentrum rhombifolium atau belalang daun. Ordo Isoptera. Isoptera berasal dari bahasa Yunani. Iso yang artinya sama dan ptera yang artinya sayap. Serangga memiliki bentuk tubuh berukuran kecil, lunak, dan biasanya berwarna coklat pucat. Isoptera memiliki antena yang pendek dan berbentuk seperti benang yang disebut filiform atau seperti rangkaian manik atau yang disebut sebagai moniliform. Sersi biasanya pendek dan pada serangga dewasa ada yang bersayap dan ada yang tidak bersayap. Serangga yang bersayap memiliki jumlah 2 pasang, bentuk memanjang dengan ukuran serta bentuk sayap depan dan belakang sama. Alat mulut menggigit mengunyah
dan mengalami metamorfosis paurometabola dan biasanya hidup berkoloni di dalam tanah atau kayu yang lapuk. Serangga ini dapat merugikan karena merusak kayu. Contohnya yaitu Reticulitermes flavipes dan Incisitermes minor. Demikianlah pertemuan kita kali ini yang telah membahas mengenai ordo-ordo serangga. Kita akan berjumpa pada pertemuan kita selanjutnya, pada pertemuan yang ke-8. Kita masih akan membahas mengenai ordo-ordo serangga.